sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Prita, ketemu lagi di Hermina Podcast. Pada kali ini saya mendatangkan narasumber yang luar biasa, Dr. Geraldine Noiseli, spesialis kesehatan jiwa. Halo dokter. Halo. Boleh perkenalan dulu dokter? Ya, saya Dr. Geraldine Noiseli Damping, spesialis ilmu kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Jalan Wisata. Hari ini kita akan membahas satu topik dok, tentang kesehatan mental. Yang mungkin zaman-zaman sekarang mental health ya dok ya, yang orang-orang jaksel atau orang anak baru ngomong ya dok ya. Mungkin kita mulai dari pengertian ya dok ya. Pengertian kesehatan mental itu apa ya dok? Oke. Jadi kesehatan mental itu merupakan suatu bentuk kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial sebagai suatu kesatuan, bukan hanya ketidakadaan dari suatu penyakit ataupun kecacatan gitu. Jadi sehat secara fisik iya, sosial iya, dan emosional atau mentalnya iya. Itu baru namanya kesehatan mental gitu. Secara umum itu ya. Secara umum itu. Khususnya saya kan pekerja nih dok. Oke. Kalau misalnya untuk kita rujukan aja ke kesehatan mental pekerja ya dok. Kalau dari secara definisi apa dok kalau itu? Berarti dia merupakan suatu bentuk kesatuan dari kesehatan atau kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan juga sosial dalam lingkungan pekerja gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang seseorang itu fisiknya baik dalam bidang pekerjaannya, kita juga mesti lihat mentalnya atau emosionalnya cukup baik juga nggak, sosialnya dia baik juga nggak, bagaimana. Kalau semuanya itu terpenuhi, baru kita bisa bilang bahwa kesehatan mental pekerja itu baik. Kenapa nih dok kesehatan mental pekerja itu penting ya dok? Nomor satu, kalau kita bicara kesehatan mental, kita mesti ingat yang namanya fungsi. Gitu. Fungsi. Jadi seseorang diharapkan bisa sehat secara mental itu agar dia bisa berfungsi dengan optimal sesuai dengan keterampilan, bidang pekerjaan, atau misalnya sesuai diri dia, kapasitas dia sebagai seorang manusia. Kalau dia sebagai seorang pekerja, berarti dia dapat berfungsi dalam bidang pekerjaannya. Mau dalam keseharian aktivitas pekerjaannya dia sehari-hari, walaupun di luar bidang pekerjaan itu dia juga masih berfungsi dengan baik. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk faktor penyebabnya dok, apa ya dok? Yang paling sering mengganggu dalam bidang pekerjaan itu tersering adalah beban kerja. Jadi beban kerja yang terlalu besar dibandingkan dari kapasitas kemampuan seseorang untuk menghandle beban pekerjaannya itu nomor satu paling sering. Kedua, jam kerja, jadi durasi. Jadi udah beban kerja, durasinya. Pada perusahaan mungkin rata-rata ada jam kerja ya, sekian jam sampai sekian jam gitu. Tapi kadang-kadang dikasih PR lagi, dikasih tugas lagi di luar jam kerja gitu ya. Kita aja misalnya let's say dokter-dokter, kadang-kadang udah selesai jam prakteknya masih ada yang harus dilanjutkan lagi aktivitasnya di rumah sakit. Jadi durasi bekerja itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental pekerja. 3 itu relasi emosional dengan lingkungan kerjanya, dengan atasan, rekan kerja, atau dengan teman-teman di sekitar pekerjaan itu gitu ya. Ada support yang baik atau enggak, ada relasi emosional yang cukup lekat atau tidak, seperti itu. Atau misalnya gini, masalah-masalah hampir nggak ada gitu ya, tapi ngerasa kok kayaknya lingkungan kerja toksik. Misalnya ada atasan yang diam-diam suka banyak hal-hal yang menekan, misalnya gitu. Mungkin menekan tidak hanya dalam bidang pekerjaan, tapi misalnya secara ucapan, perilaku, gestur gitu ya. Atau dari atasan enggak, tapi ternyata dari rekan sekerja ada gitu. Kerja dalam tim, tapi si A atau si B nggak mau bekerja, itu juga bisa menjadi pemicu dari gangguan kesehatan mental pekerja. Kurang lebih seperti itu. Lingkungannya dok ya? Kayak gitu. Kalau untuk gejalanya kayak gimana ya dok? Kalau gejala kita mesti bagi dalam beberapa. Jadi kalau kita ngomongin masalah kesehatan mental gitu ya, itu ada emosional,
pikiran, perilaku. Nanti ada plusnya itu soal fisik. Gitu. Jadi kita lihat dulu gejala secara emosional. Gejala secara emosional itu biasanya tampilannya perubahan suasana perasaan. Contohnya cemas, gitu. Misalnya kok di tempat kerja jadi lebih gelisah, jadi lebih was-was, gitu ya. Kelihatan kok nih orang kayak nggak tenang, seperti itu. Baperan, sensitif, irritable kalau bahasa psikiatrinya, tapi kalau bahasa awamnya mungkin sensi. Dia jadi lebih sensi nih, misalnya gitu. Kok dikit-dikit gampang kepancing, dikit-dikit emosional, gitu. Terus kemudian mungkin atau kelihatan lebih murung. Yang tadinya mungkin lebih cheerful, ceria, kok lebih diam, itu juga bisa. Jadi dari emosional kurang lebihnya itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Atau mungkin jadi lebih marah-marah, itu juga bisa. Kemudian pikiran. Nah, pikiran itu berarti bisa kelihatan dari misalnya kok jadi susah fokus, susah konsentrasi, bengong gitu ya. Kok dalam bidang pekerjaan, di aktivitas di kantor kelihatan lebih murung, diem gitu ya. Harus sampai dipanggil berulang kali baru oh ya kenapa gitu ya. Jadi nggak fokus, nggak konsen, sulit membuat keputusan. Jadi pada hal-hal yang membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan dia jadi nggak bisa dalam bidang pekerjaan seperti itu. Dan kalau yang perilaku biasanya akan terlihat misalnya agak terpengaruh nih dari emosionalnya. Contohnya dia jadi lebih gelisah tadi kayak saya bilang, mungkin lebih mondar-mandir, mungkin tampilannya lebih kayak banyak gerak-gerak gitu. Atau mungkin dia kok jadi lebih banyak ngantuk atau tidur di pekerjaan seperti itu. Jadi kelihatan gitu ya. Terus mungkin ada perilaku-perilaku beresiko yang meningkat. Contohnya makin banyak merokok, atau mungkin dia cerita kok sekarang jadi kayaknya harus pakai obat ini, obat itu supaya lebih semangat bekerja. Jadi ada penyalahgunaan misalnya di situ. Itu juga biasanya tampilan-tampilan masalah dalam si pekerja tadi. Sama yang terakhir fisik. Mungkin semuanya udah ada, tapi makin dikuatkan lagi dengan masalah di fisik. Fisik itu contohnya kok setiap di kantor misalnya ada aja keluhan fisik. Gitu. Atau mau masuk kantor ada aja keluhan fisik sehingga harus izin. Itu banyak tuh biasanya gitu. Ada banyak pasien-pasien di rumah sakit tuh yang di akhirnya cerita, dok saya tuh kalau di rumah enak. Tapi mau berangkat kerja saya perutnya nggak enak terus. Di kantor makin nggak enak. Gitu. Tuh contohnya kayak gitu. Atau baik-baik aja di lingkungan yang lain tapi nyeri kepala kalau di kantor. Terus kalau misalnya pulang dari kantor dapat beban kerja yang tinggi masih harus dibawa ke rumah, tuh ada aja bawaan-bawaan keluhan fisik yang masih menyertai. Jadi kurang lebih gejala atau tanda-tanda yang bisa kelihatan seperti itu. Memang luas sekali ya dok ya, luas sekali gejalanya, fisik pun bisa sampai ke bisa banget. Dok, bagaimana cara mengatasinya? Apalagi kan mungkin kita di kota, dari mau berangkat aja udah bikin emosi, kerjaan juga udah ada emosi, pulangnya juga. Nah, bagaimana cara mengatasinya dok? Cara mengatasi untuk masalah kesehatan mental di tempat kerja itu yang pertama berarti secara mandiri ya. Kalau secara mandiri itu berarti kita mesti mengenali dulu gitu emosi kita gitu. Mengenali emosi, terus kemudian kita menerima emosi yang perubahan emosional yang terjadi. Kita melihat bahwa diri kita udah kelihatan nih saya nggak fokus, tidurnya berantakan, saya udah mulai sensian, saya kok gampang marah-marah gitu ya, beban pekerjaan saya nggak ada yang selesai, saya ngerjain ini itu tapi kok berantakan semua, misalnya kayak gitu. Kita mengenali dulu, mengidentifikasi dulu kondisi kita seperti apa. Kedua, menerima dulu, oh iya ternyata memang saya performanya kurang, oh memang ternyata perasaan saya nggak oke nih selama saya di pekerjaan, misalnya kayak gitu. Lalu kita mengelola dari emosional yang kita rasakan tadi, ataupun mengelola kondisi kita yang sedang nggak oke atau nggak optimal di bidang pekerjaan tadi.
Mengelola itu banyak hal. Salah satunya itu misalnya dengan cerita. Oke. Cerita itu ventilasi istilahnya. Jadi kita menceritakan kondisi kita pada orang-orang yang kita anggap bisa mensupport kita. Boleh rekan kerja, boleh atasan, boleh misalnya orang-orang di luar dari lingkungan kerja itu sendiri. Intinya kita share lah gitu. Karena orang yang sedang berbeban itu ibarat ember lagi penuh-penuhnya, nggak ada lubang untuk disalurkan airnya. Lama-lama dia makin penuh, dan dia akhirnya luber. Nah, kesehatan mental tuh biasanya seperti itu. Jadi sharing itu tujuannya bisa mengurangi beban mental yang sedang dirasakan. Terus kemudian kalau kita menyadari ternyata udah bisa cerita masih nggak nyaman juga, kita identifikasi, oh misalnya ini karena beban kerja saya yang terlalu berat, misalnya gitu. Kita belajar juga untuk berani membuat perencanaan yang lebih baik, jadi kayak scheduling gitu ya. Kita lebih mantap, berarti membuat rencana hari per hari. Terus kemudian itu membantu menentukan prioritas biasanya mana yang perlu kita kerjakan dibandingkan yang belum perlu kita kerjakan, sehingga itu mengurangi stres tadi gitu ya, beban mental itu tadi. Terus kemudian kita juga membuat seperti kayak to-do list juga. Mana sih yang sebenarnya saya boleh lakukan dari urutan terpenting sama yang nggak penting, contohnya gitu. Terus kemudian kita bisa belajar untuk membuat rencana, termasuk rencana cuti. Nah, itu yang perlu untuk diingat-ingat gitu ya. Bahwa walaupun konteks kita bekerja, kita mesti ingat juga untuk membuat rencana istirahat, dalam hal ini cuti. Jadi membuat perencanaan itu tidak hanya untuk urusan job desk, tapi juga untuk istirahat. Oke, dalam setahun ada kesempatan cuti berapa kali, saya mau plot itu di mana. Itu juga akan membantu membuat kita lebih terstruktur atau terencana, sehingga akhirnya beban stres itu menurun. Gitu. Jangan lupa untuk berani coba pelan-pelan mengutarakan pada atasan atau HRD. Kalau misalnya dirasakan beban kerja itu terlalu berat gitu. Ada yang merasa nggak akan didengar misalnya gitu ya. Saya biasanya suka tanya sama pasien saya, udah coba ngomong belum? Belum dok, takut. Nah, itu berarti masih asumsi. Kita harus cari bukti dulu, betul nggak atasan kita memang akan menegur, misalnya kayak gitu. Jadi coba ungkapkan dulu, sampaikan keluhannya, lalu coba mencari solusinya. Jadi bukan cuma ngeluh, kita juga cari solusinya, gitu ya. Betul. Apakah kita boleh kerja dalam tim, misalnya gitu. Apakah kita boleh dapat teman untuk barengan supaya beban kerja kita lebih turun, gitu. Terakhir biasanya cari bantuan profesional. Kalau memang dirasakan semua hal tadi udah coba dilakukan, kok masih ada nih yang membuat saya nggak nyaman di tempat kerja, tidak ada salahnya. Paling sederhana ke dokter umum, boleh dokter umum dulu, nanti bisa diskusi diarahkan kemana. Dok, saya takut ketemu psikiater, itu paling sering biasanya. Boleh, kalau rumah sakit ada fasilitas psikolog, arahin ke psikolog dulu untuk konsul dulu, gitu ya. Psikolog pun pada akhirnya kalau memang merasakan ini orang membutuhkan terapi lanjutan psikiatri, juga akan akhirnya nanti disarankan untuk ke psikiater. Jadi nggak perlu takut kalau mau ke ahlinya atau ke profesional di bidang mental, karena daripada kita tunda-tunda terus sudah sampai jatuh dalam keadaan gangguan, itu biasanya akan lebih panjang lagi proses yang akan dialami. Jadi misalnya udah dirasakan ada tanda-tanda beban pekerjaan yang meningkat, kok nggak ngerti juga harus ngapain, nggak apa-apa, cari profesional aja untuk konsul dulu. Gitu. Iya. Emang kalau gitu harus berpikir matang ya dok ya. Kita harus mengelola, terus menerima yang paling penting. Yang paling penting tuh menerima dulu kondisinya, gitu. Banyak orang yang suka nyangkal nih atau denial ya. Aduh udah capek, udah nggak apa-apa kerjain terus. Aduh atasan saya galak, udahlah nggak apa-apa soalnya butuh gajinya, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, seperti nggak apa-apa, tapi kita juga nggak apa-apa kalau kita memang
benar-benar ada apa-apa gitu. Jadi saya suka mengquote, it's okay to be not okay, but it's not okay to stay that way. Jadi kita cari cara atau solusi mengenai hal-hal yang membuat kita nggak nyaman tadi. Jadi bukan terus nerima dan pasrah aja. Benar. Wah, saya jadi dapat banyak sekali. Terima kasih banyak nih, Ya, Dok. dengan senang hati. Banyak banget yang kita dapat tentang kesehatan mental pekerja ya, sahabat Hermina. Mungkin sahabat Hermina adalah di posisi yang tadi Dokter Geraldine bicara ya, Dok ya. Mungkin ada posisi sudah jenuh atau sudah nggak cocok. Coba diutarakan dulu ke atasan kalau misalnya bisa, paling penting ke profesional ya. Karena memang mereka pasti lebih paham tentang emosional masing-masing ya, Dok ya. Jadi Dokter Geraldine kebetulan ada praktik di Hermina Grand Wisata setiap Senin, Kamis, Jumat ya, Dok. Hari Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Jadi untuk sahabat Hermina yang ingin sharing, yang paling utama sharing, karena ketika seseorang tuh punya tempat untuk dicurahkan, insya Allah ada solusinya ya, Dok ya. Oke, baik. Dokter, tips terakhir, Dok, untuk sahabat Hermina. Oke, jadi kalau untuk secara umum kesehatan mental itu penting, sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Jadi nggak ada salahnya untuk memeriksakan kesehatan mental kita gitu. Karena kalau misalnya pun fisik kita sehat, tapi mental kita lagi nggak sehat, kita juga nggak bisa berfungsi secara optimal. Jadi kita periksa kondisi fisik kita juga periksa kondisi mental kita. Gitu, supaya fungsi kita tetap optimal dalam segala bidang. Oke, sahabat Hermina, dicatat jangan lupa. Oke, saya terima kasih banyak, Dok, Dengan senang atas hati. kesempatan dan penjelasannya. Jadi terbuka juga pikirannya. Oke, terima kasih banyak ya, Dokter. Iya. Sahabat Hermina, saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan konsul ke Dokter Geraldine jika ada keluhan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.